Selamat siang adik-adik. Iya, untuk hari ini kan kita mau latihan untuk bikin stock flow diagram. Jadi nanti kalau ada yang sudah menginstal dinamika sistem, maaf, menginstal FileSim itu bisa kalian aja dipraktekkan ya. Karena kan cuma sedikit hari ini, nggak terlalu banyak gitu. Kita mulai dulu ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai stock flow diagram. Jadi kalau kemarin rekan-rekan sudah membuat causal loop, jadi sebenarnya di sistem dinamik itu ada dua model besar ya. Yang pertama adalah untuk model konseptual, itu kita gambarkan dengan stock flow diagram. Kemudian yang kedua adalah model kuantitatifnya ya, atau model deskriptifnya itu kita gambarkan dengan stock flow. Jadi kalau stock flow itu kita akan menggunakan beberapa data yang digunakan untuk menggambarkan secara kuantitatif begitu ya, gambaran kondisi dari suatu sistem. Jadi ya kalau kausal itu hanya deskriptif, jadi hanya tahu kira-kira variabel apa yang saling terkait, sedangkan untuk stock flow ini akan lebih menggambarkan secara aliran dari masing-masing variabel serta model kuantitatifnya ya dari variabel yang sudah kita buat di kausal. Jadi pada dasarnya ketika adik-adik sudah membuat kausal itu menjadi dasar untuk kita membuat stock flow. Jadi antara causal dan stock flow harapannya itu sama gitu. Walaupun nanti pasti dalam penampakan di stock flow-nya mungkin ada beberapa sedikit yang berbeda, tapi harapannya adalah 95% ya, itu harus sama gitu dengan stock flow-nya. Jadi stock flow ini dasar untuk membuat diagram di uh, causal itu dasar untuk membuat diagram stock flow-nya seperti itu. Jadi kemarin kita sudah membuat causal loop, sekarang kita akan mencoba untuk membuat stock flow diagramnya. Nah, seperti namanya, sebelum kita ke stock flow, kita akan mencoba untuk basic konsep. Sebenarnya konsepnya apa sih? Kita mempelajari stock flow diagram gitu ya. Jadi stock flow atau diagram aliran stok itu kan tempat menyimpan gitu ya. Flow itu kan alirannya. Jadi aliran dan ada tempat untuk menyimpannya. Jadi kayak akumulasi, tempat untuk akumulasi kita kenalkan sebagai stoknya. Jadi basic konsep dari eh, pembuatan stock flow diagram ini adalah yang pertama adalah kita harus paham mengenai apa itu resources atau sumber daya ya. Jadi dalam kita memodelkan pasti kita harus memahami terlebih dahulu sumber daya apa yang sedang kita buat di dalam model kita gitu ya. Jadi sumber daya ini menentukan aliran melalui sistem dan berubah. Jadi sumber daya yang kita gunakan ini, kalau dalam sistem itu biasanya yang pertama dia mengalir ya melalui sistem kemudian berubah ya atau changing state ya. Jadi dia berubah. Misalnya gini, kita ngomong sumber daya ini adalah sebuah produk ya. Artinya di produk itu kan sesuatu yang dibuat dan mungkin produk ini bisa terus-menerus berubah begitu ya. Ada perubahan produk, ada pertambahan jumlah produk, nggak mungkin produknya jumlahnya tetap. Karena produk itu kan dihasilkan kemudian dijual. Jadi dia ada alirannya, dia melalui sistem kemudian dia berubah entah jumlahnya, entah mungkin karakteristik yang lain. Kalau kemarin kita sudah belajar namanya variabel ya. Jadi mempunyai karakteristik khusus. Jadi dan variabel yang digunakan di dalam dinamika sistem itu adalah variabel sifatnya adalah dia changing state, artinya dia adalah berubah sesuai dengan urutan waktu. Jadi berubah seiring dengan berjalannya waktu dia berubah. Nggak mungkin produk hari ini dan besok itu misalnya nggak mungkin sama persis gitu. Bisa aja hari ini produknya banyak yang diproduksi, besok nggak ada produk atau besoknya lagi produknya berkurang. Begitu juga juga misalnya kita ngomong masalah pasien in hospital ya, ini pasien rumah sakit ya. Artinya di sini adalah pasien ini jumlahnya itu nggak sama antara jumlah hari ini, jumlah besok dan lusa gitu ya. Jadi pasien ini changing ya, jadi dia berubah-ubah bisa mungkin di hari misalkan di minggu
kemudian Seninnya turun, terus Selasanya naik lagi dan seterusnya. Jadi bisa saja si pasien ini dia satu sumber daya yang akan kita modelkan dan dia sifatnya adalah mengalir di dalam sistem dan dia adalah changing state, artinya dia berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk resources ini kita memiliki dua jenis resources ya. Yang pertama adalah consumable resources, yang kedua adalah catalytic atau non-consumable resources. Jadi kalau consumable resources artinya adalah budaya ini tuh yang digunakan terus-menerus gitu loh. Jadi digunakan terus-menerus, ini kita makan namanya consumable resources. Misalnya apa? Physical resources. Anggaplah tadi ya, si produknya tadi dia digunakan terus-menerus ya. Apapun ya, kalau kita ngomongin resource tuh, ya bayangannya itu ya bisa produk, terus kemudian material resources, ya itu pasti kita gunakan terus-menerus. Consumable, jadi makin lama bisa makin habis seperti itu. Kelihatan gitu secara physically. Kemudian ada catalytic atau non-consumable resources, itu adalah sumber daya yang digunakan di dalam sistem, tapi dia tidak sifatnya tidak habis. Misalnya kayak price. Jadi misalnya kita mau menentukan adalah penjualan begitu ya, jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan ini sebenarnya adalah dipengaruhi oleh yang pertama adalah jumlah produk, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Jadi si jumlah produk ini kalau kita eh, lihat analisis adalah produk ini adalah sesuatu yang consumable ya. Artinya secara fisik itu terlihat gitu ya, dia naik, dia berkurang ataupun dia eh, bertambah itu dapat dilihat secara fisiknya. Tetapi kalau price ini sebenarnya juga sumber daya yang digunakan untuk memodelkan sistem. Jadi ingat ya, sumber daya itu sumber daya yang digunakan untuk memodelkan satu sistem. Nah, price ini sifatnya non consumable, artinya ya dia nggak bakal secara fisiknya nggak bakal hilang gitu, selalu ada gitu. Mungkin saja karena sifatnya resources ini adalah kita yang changing state, artinya si price ini bisa aja dia naik atau turun, tetapi dia nggak mungkin tiba-tiba nggak ada harga gitu ya. Jadi pasti harga itu selalu ada, selalu digunakan. Tapi mungkin sifatnya itu naik atau turun. Begitu juga dengan jumlah produk. Kalau produk itu naik turunnya itu kelihatan, jadi sangat kelihatan secara fisiknya. Oh, kalau produknya banyak, misalnya gudang saya penuh nih gitu ya. Tapi kalau produknya sedikit, misalkan gudang saya kelihatan lebih luas. Jadi secara fisik itu bisa dilihat. Itu yang kita namakan dengan consumable resources dan catalytic resources. Nah, itu adalah basic konsepnya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita mau berhadapan dengan yang namanya informasi atau information. Jadi informasi ini kita sebut sebagai non-physical ya, di mana dia informasi ini adalah yang mengontrol transformasi sumber daya yang eh, di dikerjakan ya. Jadi yang kita kita gunakan di dalam sebuah sistem itu kita menggunakan informasi ini untuk mengontrol sumber daya. Misalnya sumber daya ini produknya kok banyak gitu ya. Jadi misalkan produk ini banyak misalnya gitu ya. Jadi full artnya di sini nanti ada aliran informasi kenapa kok bisa full. Kita bisa pelajari bahwa ternyata mengapa produk itu banyak karena produksinya di sini adalah ini produk misalnya gitu ya. Ini adalah produksi, ini adalah rata-rata produksi misalnya gitu ya. Oh, kita bisa cari di informasinya bahwa produksi produk ini bisa banyak karena rata-rata produksinya ini juga tinggi gitu ya. Jadi informasi ini ada faktor apa? Mungkin ada informasi lain yang mempengaruhi bagaimana sumber daya ini dikonversi begitu ya. Jadi informasi ini digunakan kita untuk mengontrol ya transformasi sumber daya. Jadi ketika produknya banyak di sini, oh mungkin saya kasihlah eh, flow 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 yang keluar ya, ini flow input, ini flow output ya. Jadi, oh biar apa? Biar ini bisa dikontrol sebenarnya. Jadi informasi ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya mungkin eh,
tidak kelihatan atau non fisik, tapi dia mengontrol ya. Jadi makanya di dalam sistem dinamis itu pasti ada perintah-perintah sesuatu begitu ya, yang itu tuh sebenarnya dia mengontrol bagaimana si sistem ini itu berubah dan bagaimana sistem ini itu bekerja. Termasuk bagaimana sistem itu tuh akhirnya dia bisa mengelup atau membuat feedback loop seperti itu. Nah, informasi ini sifatnya dia bisa delay, misunderstood atau distort ya, jadi pengganggu. Jadi kalau delay mungkin mungkin antara misalnya di sini jumlah produk ini untuk produksi ini mungkin di sini lama ya, butuh waktu misalnya karena ini produknya adalah misalnya job order gitu ya, mungkin lama gitu. Satu produk itu mungkin di sini hanya bisa menghasilkan 1 minggu satu sehingga delaynya cukup lama gitu. Dan kemudian ada contoh kasus misalnya bagaimana pengaruh, misalkan kita tambahin lagi saya inovasi gitu ya. Inovasi terhadap di sini misalnya untuk sampai ke dalam produk di sini mungkin lama. Jadi untuk inovasi ini untuk diaplikasikan menjadi produk ini lama ya, ini juga sama aja dengan yang namanya delay informasi. Artinya tidak langsung si variabel itu berpengaruh secara langsung gitu ya. Misalnya apa, kayak misalnya kalian sekarang lah ya. Kalian itu sudah kuliah misalkan gitu. Negara pengen tahu berapa sih jumlah peningkatan ekonomi gitu ya dengan adanya sumber daya yang memiliki pendidikan tinggi gitu ya. Itu kan nilai informasi yang tidak bisa kita langsung dapat hasilnya. Mungkin investasinya sekarang, tetapi mungkin nanti ya kelihatan pertumbuhannya itu nanti 5 tahun ke depan. Artinya tidak bisa kita lihat secara langsung karena dia sifatnya adalah delay. Artinya ada jeda waktu antara eh, inputan dengan output yang dihasilkan. Jadi nggak langsung ya. Jadi cukup delay. Jadi nggak bisa langsung pengaruh. Kalau nggak ada delay gimana? Ya dia langsung pengaruh ketika ini variabel digunakan, maka di sini langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau delay, biasanya nggak bisa pengaruh. Kemudian misunderstood, misalkan memang tidak ada apa kesalahpahaman ya, jadi kesalahpahaman di antara eh, variabel tersebut itu juga mempengaruhi ya. Bagaimana? Karena kadang-kadang kita bikin model itu kadang kebalik perintahnya seperti itu ya. Harusnya naik tapi kok ini kok turun gitu ya. Kurvanya berarti ada yang misunderstood di situ. Nah, perubahan informasi ini biasanya digunakan untuk memengaruhi performasi bisnis ya. Jadi cara perubahan informasi ini biasanya kita gunakan ketika memang oh kayaknya ini kalau sudah eh, mengganggu sistem atau misalnya di sini kita lakukan suatu perubahan atau misalkan skenario dalam upaya apa untuk meningkatkan secara signifikan pada bisnis begitu ya. Jadi dan informasi ini sangat diperlukan ketika masih berubah maka juga mempengaruhi keseluruhan dari performasi dari bisnis atau sistem yang kita buat seperti itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya informasi. Kemudian kita masuk ke pengenalan dari stock flow diagram. Jadi di stock flow diagram ini yang pertama adalah kita mengenal stok. Ini mungkin ada teman-teman yang nggak masuk ya atau gimana? Ada Mbak Olive nggak? Halo? Tolong dipanggilkan ya. Soalnya ini materinya cukup, sebenarnya ini penting, materinya cukup, materi intinya tuh di sini. Setelah ini mungkin akan dibagi apa ya, saya pengen sih ada tugas, kalau tugas aja biar untuk latihan gitu ya. Oke. Tadi diinformasikan jam berapa ya kuliahnya? Bener kan ya, 1:30 ya? Halo, cek cek. Iya, Bu, betul. Iya, Berarti Bu, nggak jam saya, 1:30. berarti saya nggak salah ya. Saya takutnya salah info. Itu tahunya 3:30 nanti pada nggak tahu. Iya, Bu, tadi saya infonya juga 1:30, Bu. Oke, makasih Mbak. Nah, kita lanjut ya. Kemudian di sini kita melakukan yang pertama stok. Stok itu adalah akumulasi ya. Jadi stok itu ibaratkan adalah gudang, ini gudang misalnya gitu ya. Terus ini itu adalah delivery itu adalah ini adalah misalkan
eh, produk ya, transfer produk ini gudang misalkan. Ini adalah produk misalnya di sini adalah ada produknya di sini ya. Jadi ini produk. Jadi si gudang ini nampung, kerjanya tuh nampung aja nih. Pokoknya tugasnya cuma nampung aja gitu. Dia bisa menampung atau dia bisa mengeluarkan barang. Misalkan kalau ada permintaan mengeluarkan barang, ya dia akan mengeluarkan barang seperti itu ya. Ini namanya cloud ya. Kalau kalian baca itu namanya cloud. Jadi cloud itu kayak biar ngasih tahu sebenarnya cloud ini mulai dari mana gitu. Kalau cloudnya dari sini berarti ini akhirnya bisa ini berarti dia mulai gitu ya. Kalau di sini kalau ini berarti dia end atau kalau keluarnya outnya gitu ya. Biasanya gini ya pakainya. Jadi kalau jadi gudang ini tugasnya cuma nerima aja, menerima akumulasi aja, jadi menambahkan, jadi menambahkan dan mengurangi. Nah, kalau flow itu aliran di sini, artinya dia kerjanya itu menghasilkan sesuatu yang mengkonversi movement atau bergerak terus ya. Kayak keran air ya, berarti kayak keran air sama bak. Jadi baknya itu nampung air, tapi kerannya itu kerja terus ya, mengeluarkan air dengan aliran berapa debit meter persegi gitu ya. Jadi itu ya, jadi akumulasi itu kita sebut sebagai stok ya. Dia sifatnya adalah akumulasi resources dalam sistem. Kemudian untuk flow itu adalah sifatnya dia bergerak ya, menggerakkan resources ya, untuk menuju ke dalam stok, untuk mengisi ke dalam stok. Jadi sifatnya dia flow. Nah, aliran ini mungkin apa remaining constant jadi berapa ini bisa diatur ya ini kita bisa atur kalau ini sifatnya bisa dikalikan dengan interestnya maaf dengan rate-nya gitu nanti ada beberapa yang kita akan baca jadi ini namanya rate kemudian ini stok ya stoknya ini rate itu fungsinya untuk flow sebagai flow-nya atau alirannya seperti itu. Kemudian kita ada auxiliaries. Jadi auxiliaries itu yang pengalinya, faktor pengalinya. Karena flat ini nggak bisa jalan tanpa adanya auxiliaries ya, atau variabel pengalinya ya. Jadi dia butuh auxiliaries untuk menggerakkan rate ini gitu, sehingga nanti bisa sampai mengalir ke dalam stoknya. Nah, dalam pembuatan stock flow ini kita harus lakukan namanya stop notes test ya. Artinya kerjakan kalau ada model itu kayak kemarin kalian ngerjakan kausal gitu ya. Kerjakan dari mulai yang kecil dulu gitu ya. Nanti baru tambahkan jadi besar, besar dan seterusnya. Jadi kalau kita mengerjakan model itu adalah snapshot test. Jadi kerjain sedikit kemudian kita freeze time and observe. Jadi kerjakan dulu kecil, habis itu kita cek dulu bener nggak yang saya kerjakan ini gitu ya. Lalu freeze time berarti artinya kita berhenti dulu, jeda dulu sebentar, kemudian kita cek kerjaan kita. Oh oke nih, udah oke, tambahkan lagi lebih besar lagi. Nanti jeda dulu, dicek dulu sudah oke, tambahkan lagi besar lagi. Jadi kerjanya seperti itu ya kalau dalam model. Jadi jangan langsung besar. Misalnya kalau ngerjain langsung besar, udah pusing, tahunnya nggak running gitu ya. Jadi kerjakan dari kecil dulu, dikit-dikit ya. Ada teman-teman yang mungkin mengerjain TA itu juga sama. Jadi kerjakan dikit-dikit dulu, bisa tambahkan lagi, bisa tambahkan lagi. Itu terus ya. Jadi continuous improvement. Nggak langsung besar. Jadi jangan berharap langsung besar langsung jadi. Itu jangan berharap seperti itu. Jadi biasanya nanti kalau lebih susah untuk mengeceknya. Jadi kita kalau udah langsung mengerjakan yang besar-besar, langsung susah untuk ngeceknya. Tapi kalau jangan dari mulai dari kecil-kecil dicek, kemudian oke, kita tambahkan lagi variabelnya, cek lagi oke, tambahkan. Jadi nanti terus-menerus menjadi sesuatu yang kompleks ya. Nah, stok ini diukur dalam satuan unit, kemudian kalau flow itu unit per time. Jadi kalau stok flow ini adalah unit, ya kalau flow itu ada unit per time. Jadi misalkan kalau gudang ini misalnya satuannya unit gitu ya. Kemudian kalau produksi itu kan misalnya 100 unit per tahun gitu, atau per bulan gitu ya. Jadi pasti ada variabel time di sini. Jadi di sini adalah ada flow itu adalah unit per time. Jadi ada variabel waktu entah unit per bulan, unit per hari, unit per tahun. Biasanya pasti ada yang namanya variabel waktu. Ya, itu bedanya. Tetapi untuk stok, stok itu dia tidak memiliki variabel waktu. Jadi dia hanya fungsinya adalah menerima ya. Jadi kayak kayak bak dalam kamar mandi itu cuma nyimpen aja gitu ya. Jadi satunya ini. Tapi kalau 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 flow itu dia ada satuan waktu. Nah, oleh karena itu
sebenarnya di dalam stock flow ini adalah rumusnya itu tambah kali bagi sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya? Yang di sini kalian gunakan rumusan, namanya ada namanya formulasi model. Formulasi di sini itu ya kalau ketika kita running itu menghasilkan unit yang ada di sini. Jadi misalnya eh, persediaan gudang gitu ya, gudang ini sama dengan apa rumusnya? Itu adalah misalnya production rate ya, production rate dikali rata-rata mungkin koefisien koefisien produksi gitu ya. Artinya di sini misalnya produksinya itu sorry produksi persediaan gudang itu sebenarnya di sini adalah misalnya rata-rata sorry sorry produk di gudang persediaan ini misalkan saya ganti aja ya biar nggak pusing di sini aja deh. Ini. Jadi ini adalah ini adalah production rate-nya. Jadi persediaan gudang itu adalah persediaan dikali production rate. Artinya apa? Jadi yang ada di sini nih, yang ada di gudang ini, misalkan pertama dia 1000 gitu ya, rata-rata produksi di sini adalah misalkan 5% atau dari persediaan yang ada. Jadi misalkan 0,05. Sehingga di sini satuannya apa? Di sini misalkan unit. Di sini rate-nya adalah misalkan persen ya. Persen itu misalkan satu per year misalkan gitu ya. Sekian persen gitu. Jadi di sini adalah eh, sorry. Berarti ini adalah misalkan persen atau kita mungkin nggak usah pakai ini juga bisa nggak usah pakai namanya dimensionless ya itu jadi di sini adalah 1000 jadi persediaan gudang sorry production rate di sini adalah dia adalah 1000 dikali 0,005 jadi kita cara menghitungnya adalah bagaimana caranya agar unit yang dikeluarkan dari sini flow ini adalah sama dengan unit yang di gudang jadi gitu ketika sini unitnya adalah misalnya 1 per tahun berarti ini belum sama berarti kita harus menambahkan variabel lain begitu ya agar bisa menghasilkan di sini satuannya adalah unit nanti kita akan coba belajar lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan di sini ada sekitar sebenarnya ada 4 ya, 4 sintaks atau 4 variabel ya, bentuk variabel yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah bentuknya seperti box seperti ini ya, persegi panjang. Nah, ini kita namakan sebagai level variabel atau namakan sebagai stok ya. Jadi ini adalah atau ada juga yang bilang level itu sama. Jadi kalau ada beberapa jurnal yang bilang stok atau yang bilang level itu sama. Nah, box variabel ini merepresentasikan kuantitas ya. Jadi di sana adalah bentuknya adalah noun atau kata benda ya. Di sini di dalam sistem dan biasanya disebut sebagai level variabel. Kemudian di sini kita punya rate. Rate ini seperti ini ada cloud-nya. Nah, ini cloud-nya. Jadi panah ini adalah menunjukkan dia menuju kemana. Jadi ini awalnya, cloud itu menunjukkan awal, kemudian panah ini menunjukkan dia ujungnya mau kemana. Tujuannya mau kemana. Nah, red ini diasumsikan sebagai perubahan perubahan seiring dengan waktu ya overtime. Jadi perubahan sejalan dengan waktu ini pengembangan red. Jadi red itu pasti dia sensitif terhadap perubahan waktu. Soalnya kan ini sistem dinamis ya. Jadi perubahan waktu itu sangat diperhatikan. Kemudian di sini ada variabel dalam sistem dan dia kadang-kadang dinamakan sebagai flow ya. Rate itu kadang-kadang dinamakan rate atau flow ya atau aliran. Ada beberapa jurnal yang bilangnya itu flow gitu itu nggak masalah sama. Gitu ya. Kemudian di sini ada auxiliary variable. Nah auxiliary ini sifatnya adalah konstan ya. Jadi konstanta. Jadi biasanya dia digunakan sebagai parameter tadi koefisien produksi itu dia sifatnya adalah auxiliary variable. Nah, di sini they loosely correspond to adjective and adverb in a system. Jadi bisa adjektif atau adverb di dalam sistem ya. Jadi misalnya presentasi produksi gitu ya.
terus koefisien apa. Jadi intinya dia sebagai parameternya gitu ya. Berapa persen sih perubahannya, misalkan 0,05%. Berapa persen rata-rata bunga misalnya 0,07. Ya, itu adalah dia sifatnya adalah konstanta atau parameter yang digunakan untuk menghitung rate di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada connectors atau penghubung ya. Di sini adalah yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, di sini mengindikasikan ketergantungan di antara objek ya. Jadi konektor itu dia memberikan gambaran ya ketergantungan atau dependencies di antara objek-objeknya. Nah, kemudian tipe-tipe stok di sini adalah tipenya ada yang material atau physical goods, kemudian personal atau people, orang, ya, bisa menghitung jumlah orang atau menghitung material itu bisa, kemudian capital equipment, ya, barang-barang modal itu juga bisa misalnya dalam public space, equipment dan seterusnya. Kemudian jumlah order misalnya, berapa jumlah order GoFood hari ini gitu, itu kan intinya jumlah ya yang bisa ditambahkan. Itu for goods, personal, equipment itu bisa semua. Kemudian money misalkan uang ya, berapa jumlah uang yang dikumpulkan itu juga bisa. Nah, sebenarnya sini adalah ada akun, ada payment, jadi seperti itu. Jadi tipe-tipe stoknya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan seperti apa? Di sini adalah kita punya level, kemudian ini rate, ya. Rate-nya itu bisa rate ini rate untuk input, kemudian ini rate output ya. Nah, rate input ini sifatnya dia menambahkan ya, menambahkan level. Nah, kalau rate yang ini itu output itu sifatnya dia mengurangi level ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada auxiliary. Jadi biasanya dia nggak jalan karena ini satuannya unit misalnya gitu ya. Di sini adalah unit per tahun misal, karena dia per year. Jadi kita butuh auxiliary nih. Auxiliary-nya apa? Misalnya 1 per year ya. Jadi di sini kalau kita hitung unit itu adalah rate misalkan dikali dengan auxiliary gitu ya. Di sini rate-nya adalah unit per year. Misalkan sorry ini adalah misalnya di sini dikali ini adalah year misalkan ya 0 sekian. Jadi dia harus menjadi di sini adalah berarti kalau kita kalikan rate, sorry. Kalau di sini kita kalikan rate, kebalik ya di sini. Harusnya di sini rate dulu ya. Rate itu adalah unit atau level dikali dengan aux. Jadi sini adalah levelnya unit, sini adalah dikalikan dengan per year. Jadi sini adalah rate adalah unit per year ya. Jadi seperti itu. Kemudian berarti kalau unitnya itu adalah dibagi ya. Jadi dan di sini adalah jadi kita harus pahami masing-masing satuannya begitu ya. Jadi satuannya itu seperti apa sehingga di sini kita bisa menghasilkan satuan yang sama. Soalnya kita nanti ada yang namanya pengecekan eh, pengecekan satuan gitu ya. Jadi ada pengecekan satuan sehingga nanti kalau hit model ini bisa running ketika model ini sudah lolos uji pengecekan unit. Jadi ada dua, pengecekan modelnya dan pengecekan unitnya. Nanti kita coba pelajari ya. Nah, simulasi pada stock and flow diagram di sini adalah membutuhkan kuantitatif feature of the process. Jadi, kalau kemarin kalian di kausal itu adalah menggambarkan secara kualitatifnya, ya artinya kita nggak memberikan apapun. Kalau di sini kita sudah mulai memberikan kualitatif feature ya. Jadi eh, apa ya? Memberikan gambaran kualitatif gitu ya. Proses itu jadinya seperti apa, berjalannya seperti apa. Jadi di sini pasti butuh yang namanya data. Jadi sebelum kalian running ini itu harus benar-benar mengecek ketersediaan dari data yang ada gitu. Kemudian who must to include aggregate approach. Jadi sifat dari dinamika sistem ini adalah agregat ya, artinya kecenderungannya itu adalah
Data yang sifatnya itu agregat. Agregat itu artinya ya garis besar ya, diheterogenekan, disamakan gitu. Jadi memang di sini kita menghitung total, misalnya pendapatan itu kita nggak pilah-pilah kecil-kecil karena ya bisa tergantung pembatasan modalnya ya. Jadi kita hitung pendapatan itu agregat aja berapa gitu. Jadi kekurangannya memang di situ. Kalau yang membutuhkan detailing, nah itu kita nggak gunakan di Sysdin. Ada lagi yang namanya kalau base object itu ada yang namanya agen based modeling. Sama dengan sih, tapi dia lebih ke mendeteksi tentang perilaku dari individu atau agen yang disebut sebagai agen. Kalau di dalam sistem itu aggregate approach. Jadi memang gambarannya itu semua dianggap sama. Jadi individunya dianggap sama sehingga kita mau customer 1, 2, 3, 4, 5 itu dianggap sama. Jadi hitungnya adalah semua customer gitu. Jadi kita sebut sebagai aggregate approach. Kemudian di sini we need to make model fast. Kita perlu memodelkan dengan cepat ya. Kemudian menggunakan data yang available. Jadi ketika membuat kausal itu harus sudah ngerti ini datanya ada nggak gitu ya. Ketika kita bikin kausal harus dicek apakah datanya ada gitu ya. Jadi jangan sampai ketika Anda membuat model datanya nggak bisa dicari gitu ya. Pokoknya impossible to collect. Jadi nggak bisa dicari. Nah itu memberatkan jadi buat untuk si modelernya gitu. Jadi eh, nanti modelnya ini nggak jalan. Jadi agar modelnya jalan, kita perlu memastikan apakah datanya ada. Lalu kalau misalkan kemudian ada, bagaimana cara mencarinya gitu ya. Kemudian eh, bagaimana cara mencari formulasi modelnya. Jadi kita pastikan data-data yang kita butuhkan itu ada. Data yang nanti mau dijadikan sebagai formulasi model. Kemudian di sini adalah validasi aliran yang continuous ya, validity of the continuous flow. Jadi setelah nanti ketemu datanya, kita lakukan validasi continuous flow. Jadi how to handle uncertainties, jadi untuk menghandle atau mengatasi ketidakpastian itu kita harus cek betul ada important ini datanya penting enggak gitu. Jadi modelnya bisa sebanyak apapun ya. Jadi kemarin saya udah cek semua UTS-nya gitu ya. Jadi eh, ada yang sangat kecil banget yang berskopnya, ada yang skopnya tuh lebih besar. Jadi model itu mau dibikin seperti apa itu tergantung modelernya. Jadi tergantung modelnya mau sebesar apa, sekompleks apa, itu tergantung dari modelernya gitu ya. Jadi pastikan ketika model itu dari dikit-dikit dulu, dari kecil-kecil, kecil-kecil, nanti lama-lama mungkin bisa lebih kompleks. Karena model ini kalau nggak kompleks, ya nggak usah pakai sistem gitu ya. Mungkin model yang lain seperti itu. Oke. Di sini ada pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan. Saya izin minum sebentar ya. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah tahapan dalam pembangunan model. Nanti di sini kita coba eh, simulasikan sebentar ya di dalam versi masing-masing. Dan di sini kita adalah building the model ya. Kita bangun modelnya. Mulai, jadi kalian harus banyak berlatih di sini. Kemudian specifying the input, spesifikasikan inputnya. Input ini itu apa, kemudian satuannya apa, pengaruhnya kemana, seperti itu ya. Jadi caranya gimana Bu? Sebenarnya itu sudah ada ketika kita bikin kausal itu sebenarnya sudah menjadi panduan kita untuk pembuatan stock flow gitu ya. Kemudian running the model, kemudian kita simulasikan, kemudian examining di output, jadi kita cek outputnya. Nah, biasanya kita harus lakukan validasi dulu nih untuk model ini, jadi nggak bisa langsung dipakai, tapi validasi apakah karena model ini kan sebenarnya merepresentasikan sistem nyata. Jadi kita tuh harus mempunyai data yang nanti mau kita bandingkan dengan hasil model kita. Ini selalu seperti itu. Jadi kalian harus mempunyai data yang nanti ini saya mau dibandingkan dengan apa ya gitu ya. Diprediksi dengan apa, dengan perbandingan data apa. Jadi siapkan data yang nanti mau kalian gunakan untuk memvalidasi dengan hasil model Anda. Jadi ini udah ada data nih dari
data aslinya, kemudian Anda bikin model. Nah, nanti data dari model dan data dari asli itu nanti kita coba komparasi. Kita coba dianalisis apakah hasilnya itu sudah mendekati. Kalau misalkan errornya sangat kecil, berarti model ini cukup mendekati ya. Atau uji tes gitu ya, uji statistik beberapa statistik. Berarti tesnya masuk, berarti model ini adalah sudah cukup relevan untuk merepresentasikan sistem nyata seperti itu. Kemudian kita analisis dan get the insight ya. Jadi kita analisis, kemudian kita harus tahu makna atau insight yang ada di dalam model yang kita gambarkan gitu ya. Misalnya kita ingin membuktikan suatu teori gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan dalamnya jadi apakah teori ini terbuka atau tidak. Kemudian apakah ada hasil-hasil lain yang tidak sesuai dengan teori misalkan itu harus kalian catat atau di apa ya diberikan di situ dijelaskan di situ gitu ya. Jadi dalam dalam apa simulasi itu yang pertama adalah harus bisa analisis dan insight-nya itu apa. Jadi kita kembalikan lagi mengapa tujuan awal Anda melakukan simulasi ini. Nah, ini misalnya interest rate, interest saving ya. Kasus pertama, kasusnya adalah begini. Ada yang punya tabungan nggak? Putri Anjani nabung nggak, Putri? Jadi, Ada, Bu. nah, kan ini biasanya kasus-kasus umum ya. Kita mulai dari sini dulu deh. Jadi, tabungan itu biasanya dia punya namanya bunga ya atau interest kita sebut. Bunga itu kan ada interest rate-nya, ada berapa persen gitu ya. Bunga itu berapa persen sih interest rate-nya gitu, tahunannya berapa. Kemudian si tabungan ini sebenarnya kan tabungan ditambah dengan interest-nya. Jadi saving itu kan sebenarnya total dari saving sendiri ya ditambah dengan saving dikali dengan rate interest-nya gitu ya. Sorry, interest rate atau kita sebut di sini adalah bisa juga ini saving ditambah ditambah interest. Jadi tabungan yang ada di kita itu adalah ada dua. Jadi ada tabungan dan ada interest. Nah, kemudian interest rate-nya ini berapa di sini ya. Jadi ini berapa misalnya sini 0,0055% gitu ya katakanlah. Tabungan kita misalnya berapa di sini? Misalkan sini adalah 10 juta katakanlah gitu ya. Atau 100 juta. Nah, kemudian di sini berbunga. Kemudian si tabungan ini digunakan apa untuk menghitung bunga. Jadi kalau misalnya 100 juta, berarti interest di sini itu adalah hasil perkalian dari interest rate dan saving. Jadi ini. Jadi interest itu adalah besarnya berapa? Tergantung dari besarnya saving. Jadi besarnya bunga berapa, itu yang menentukan jumlah dari interest. Nah, untuk menghitung interest, kita membutuhkan yang namanya interest rate ya. Saya itu coba aja ya di dinamika sistemnya. Saya coba. Hmm, baik. Pensil ya. Apakah terlihat pensil saya? Terlihat nggak? Belum Halo? terlihat, Bu. Oh, belum terlihat ya. Baiklah, balik saya stop dulu nih. Emang lumayan nih kalau hmm, bagus ya.
Ini saja biar biar kelihatan dua gitu ya. Nggak bisa. Baiklah, aku dulu dah. Nah, ini nggak bisa ternyata teman-teman nggak bisa kelihatan dua. Baiklah, seperti ini aja. Kelihatan dua-duanya nggak? Baik. Yang kelihatan apanya di layar apa namanya? Pensil atau Pensilnya, Bu. pensilnya ya? Oke lah. Baiklah kalau gitu aja deh. Oke, kita mau bikin misalkan di sini adalah sekarang, oh ya, di versi itu nggak bisa ya teman-teman bikin kausal sama stoko dua-duaan gitu nggak bisa. Jadi harus satu. Kekurangannya ini memang karena kita nggak punya ini loh. Jadi di versi itu nggak ada. Ini kan kayak seperti layar gitu ya, sheet ya. Jadi kalau kita mungkin teman-teman ada yang pakai power sim nggak? Power sim atau Stella itu nih sheetnya tuh ada macam-macam sih 1, 2, 3, 4 gitu. Saya pakai Stella itu pakai boxnya. Karena ini power sim juga sama. Jadi kita satu buka hal itu langsung bisa nge-sheet. Tapi kalau versi ini kekurangannya dia tidak ada sheet-sheetnya. Artinya ya sudah kita bikin kausal kausal aja habis itu di save habis itu buka lagi yang new model ini kemudian kita akan buat stock flow. Jadi stock flow itu kalau kemarin kalian coba pakai variabel ini ya, yang sekarang kita akan gunakan semua ya. Jadi variabel level arrow red ya, ini kita akan gunakan semuanya. Terus di sini eh, sebelum memusnahkan itu kita bisa men-setting dulu di sini. Jadi ada model setting. Ini men-setting apa, Bu? Ini kita untuk men-setting misalnya adalah waktu ya. Jadi waktunya itu mau berapa? Oh, karena saya belum bikin ya. Jadi saya tak bikin dulu ini di sini. Jadi di sini nanti ada time boundaries for the model. Artinya kita akan membatasi waktu untuk running. Jadi misalkan inisialnya adalah 0 atau inisialnya adalah 1 ya total. Jadi kalau inisialnya 0 nanti grafiknya itu akan dimulai dari 0 gitu ya. Tapi kalau inisialnya 1 nanti grafiknya akan kelihatan dari 1. Kemudian final time itu adalah waktu berakhirnya mau berapa. Ini misalnya saya mau berakhir di 100 kali kali percobaan ya. Berarti di sini 100 bulan ini kan unit time-nya kan bulan ya, month. Jadi di sini misalnya 100 atau misalkan 50 gitu ya. Jadi tergantung kemudian time step-nya seperti apa. Time step itu setiap kali klik itu dia jalannya itu seperti apa. Apakah 1 tahun ataukah setengah tahun. Ini kan mungkin di sini saya ganti tahun ya year ya misalkan. Ini macam-macam ya unit for time-nya bisa year, quarter, month, week, day, hour, minute, second. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Misalkan di sini saya pakai year atau month boleh. Jadi time step-nya itu mau seperti apa? Atau setengah bulanan, berarti setiap klik itu dia setiap berjalan satu satu langkah itu adalah setengah bulan gitu ya. 2 langkah berarti situ adalah setengah tambah setengah berarti 1 bulan. 3 langkah berarti setengah tambah setengah jadi 1,5 bulan dan seterusnya. Jadi tergantung ukuran. Sekarang saya ambil satu aja. Kemudian, nah ini adalah untuk me di sini ada intergation tape, ada Euler dan LK4. Tapi di sini yang pakai itu adalah apa umumnya di Euler ya. Kita pakai integration type-nya itu adalah Euler. Nah, setelah selesai ini, nah kalian bisa klikkan OK ya. Kemudian di sini untuk bisa merunning itu kita harus menge-save model yang kita buat. Jadi sebenarnya kita akan coba membuat untuk model ini saya kasih judul deh biar nggak pusing. Model tabungan gitu ya. Sebenarnya dulu nggak apa-apa, cuma ya suka-suka aja biar nggak model tabungan gitu ya. Jadi di sini klik saya sini, kemudian sini kita akan mencoba untuk kita punya 3 variabel tadi ya, ada saving, kemudian nah setelah saving tadi kita punya yang namanya adalah rate-nya itu adalah interest ya atau bunga tadi. Nah di sini klik kemudian tarik seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah ketemu di sini, ketemu di stoknya, baru dilepas ya. Jadi baru diklik lagi. Jadi kliknya tuh klik kiri ya. Diklik lagi. Nah ketika klik itu dia akan meminta namanya apa. Nah ini
silahkan diisi langsung namanya apa. Jadi gitu. Nah, kita enter. Nah, selesai enter. Setelah itu, ini nggak bisa jalan, teman-teman. Ini nggak bisa jalan tanpa adanya variabel. Jadi di sini kalau kita klik itu, sorry, harus clean dulu ya. Setiap selesai itu jangan lupa move size-nya di sini diklik biar nggak nggak masih aktif eh, file sintak yang tadi kita klik. Kemudian ini nggak bisa jalan, ini harus kita tambahkan variabel di sini atau auxiliary kita bilangnya. Di sini kita adalah di interest rate gitu ya. Jadi rata-rata bunganya berapa persen sih gitu ya. Interest rate. Kemudian di sini kita hubungkan dengan arrow karena ini menuju ke interest. Di sini kita klik. Kalau sampai sini baru kita klik lagi ya. Jadi klik terus dilepas aja nanti kita baru klik lagi. Ini silakan diatur yang mau ke sana, mau ke sini terserah. Kemudian di sini kita punya saving ya, di mana saving ini adalah sebagai dasar untuk perhitungan interest atau bunga. Di sini kita klik lagi, klik di sini, kemudian taruh di sini ya, sampai di tengah-tengah sini baru kita klik lagi ya. Ini seperti itu. Nah, kadang-kadang ini hilang di sini, jadi kita harus cari tahu oh di sini nih. Ini bulat-bulat ini kecil ini adalah sebagai kuncinya ya, kita bisa narik ke bawah ke sana itu banyak ke sini. Kemudian jangan lupa kalau misalkan mau presentasi, misalkan saya udah selesai bikin nih buku presentasi gitu ya. Ini dikunci ya teman-teman, di lock sketch namanya ya. Jadi ketika dikunci ini nggak kelihatan. Tapi kalau nggak dikunci ini kelihatan. Oh ini mau dikasih tanda plus ya? Iya, biasanya kita kasih misalkan kalau bunganya setiap naik presentasi maka ya akan naik juga ya interestnya. Kemudian di sini savingnya, kalau savingnya naik maka interest kita juga naik dan seterusnya. Kalau ini gimana Bu? Kalau red nggak perlu ya, nggak bisa. Jadi gitu. Kemudian di sini sudah selesai. Nah ini nggak bisa, ini perlu di dalamnya perlu ada namanya hitung-hitungannya. Jadi kalau kita klik di sini adalah saving ini, misalnya kita klik 2 kali bisa, atau klik seperti ini bisa equation, bisa seperti ini. Kemudian atau teman-teman bisa ini kalau sudah selesai di oke aja di close. Kalau klik 2 kali ya, klik gitu ya, biasanya dia muncul muncul juga. Jadi tergantung. Ini saya sedang error sih. Ini aja boleh. Atau gini juga boleh. Sorry. Gini juga boleh. Misalkan pakai FX ini juga boleh. Misalkan saya mau klik FX, taruh di sini di saving, itu juga bisa. Ada 2 cara. Ya. Kemudian di sini kita lihat di sini adalah saving itu adalah di sini ada level, type, kemudian di sini ada equation, integer dan initial value. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya level atau stock itu pasti ada yang namanya initial value ya. Jadi value value awalnya itu berapa? Itu ada interest di sini. Kemudian ini maksudnya adalah ini fungsi dari integer dari interest ya, fungsi dari interest. Nah, ingat di sini ada unit. Unit ini harus sama ya. Jadi unit ini kita harus cari masuk akalnya berapa. Kalau saving itu kira-kira Anjani, kalau saving itu ada Anjani ya. Saving itu kira-kira satuannya apa? Tabungan itu satuannya apa ya? Kira-kira apa? Satuan tabungan. Ada yang tahu? Putri Anjani, satuan tabungan itu apa, Putri Anjani? Meter Gimana tadi, Bu? atau apa? Satuan dari tabungan, satuannya apa biasanya? Kalau ngomong tabungan saya sekian, itu satuannya apa? Eh, dalam bentuk uang ya maksudnya ini, Bu? Satuannya apa? Kan satuan kan misalnya kalau jalan itu kilometer, misalnya gitu. Kalau air volume meter kubik. Kalau uang itu satuannya apa? Tabungan. Sorry. Rupiah, Bu. Nah, kita misalkan intinya adalah kita kasih sini rupiah ya. Oke, rupiah. Boleh pakai ini besar, boleh kecil ya, nggak ada masalah. Tapi harus konsisten ya, teman-teman. Jadi di sini rupiah. Kemudian di sini bisa kasih min dan minimal sih untuk running sebenarnya, tapi mungkin kita lihatin dulu. Nah, saving ini adalah equation atau persamaan dari integer interest, dia pakainya integer interest ya. Nah kemudian dia minta initial value-nya berapa, jadi
yang tabungan yang saat ini kita punya itu berapa? Katakanlah 100 juta gitu ya. Atau ya 1 juta gitu ya. 100 juta. Ini harus dihitung sendiri ya. Teman-teman hitung sendiri. Kemudian di sini udah selesai. Baru silahkan di eh, cek sintaks ya. Cek sintaks kalau udah equation oke, artinya di sini nggak ada masalah ya. Jadi kalau equationnya udah oke, artinya teman-teman sudah berhasil. Jadi nanti tinggal kita okekan saja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke ini saya matikan dulu deh. Ya, saya matikan dulu. Kemudian di sini kita mau masuk ke rate. Jadi si rate ini berapa sih rata rate-nya itu misalkan 0,05% ya, 5%. Berarti sini kita klik kanan di sini equation atau seperti ini juga bisa ya, klik kanan equation atau langsung F juga bisa. Nah, di sini kita harus paham dengan satuannya apa. Misalkan di sini adalah saya maunya 1 per year aja Bu, biar nanti hitungnya gampang gitu ya. 1 per tahun misalnya gitu. Jadi artinya adalah di sini persen per tahun, berapa persen per tahun. Persen itu kita nggak berikan, boleh diberikan, tapi nanti harus ada pengalian lainnya ya. Misalkan 1 per tahun, dia sifatnya angkanya adalah bukan desimal aja. Di sini saya berikan angka misalkan 0, nolnya pakai titik ya, bukan pakai koma. Jadi ini nggak pakai titik, koma pakai titik ya, 0,005 ya. 5% itu kan berarti, oh ini ya, 5% gini ya, 0,05% begitu ya. Jadi di sini udah berhasil. Kita cek sintak. Di sini kalau sudah equation oke, artinya di sini menjalannya udah oke. Jadi kita okekan ya di sini oke. Nah, kemudian di sini interest. Jadi interest itu apa? Interest adalah perkalian, sorry, ulang ya. Interest bunga itu adalah perkalian dari tabungan dikalikan dengan rate-nya atau rata-rata interest, rata bunganya. Jadi bunga ini adalah maksudnya bunga dalam bentuk uang gitu, rupiahnya. Jadi di sini adalah interest ini adalah rumusnya adalah interest rate ya dikalikan dengan savingnya. Nah, ingat, di sini ada satuannya apa gitu ya. Jadi kalau kita eh, masuk akalnya itu adalah, tadi kan kita kan sudah cek ya, di sini kan tadi kita sudah cek bahwa bahwa kita punya rate, punya saving gitu ya. Jadi di sini adalah interest rate dikalikan saving. Jadi ya, unitnya adalah di sini adalah tadi sudah ada unit ya. Saving itu adalah unit. Kemudian interest adalah 1 per year ya, unit per tahun. Jadi, sorry, unit rupiah, sorry. Rupiah, berarti sini adalah rupiah per tahun. Jadi, berapakah interest atau bunga yang dihasilkan per tahun? Seperti itu ya. Di sini kita cek sintaknya, kalau sudah oke seperti ini, berarti menurut kalian oke, setelah itu baru kita okekan. Ya. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya adalah kita pengen cek model dulu, misalkan ini benar nggak sih model saya, apakah ada yang kurang? Kalau misalkan sini ada cek, unit cek, ada model cek ya. Ini mengecek model, ini mengecek unit. Kalau misalkan kita unit cek di sini sudah, oh harus disimpan dulu. Jadi ini saya coba simpan dulu ya. Oh ada error, berarti nggak bisa. Jadi sini saya simpan dulu. Save as misalnya di sini eh saving ya gitu ya. Saya save di sini, kemudian saya cek di sini adalah cek model. Nah, ini kalau model sudah oke, model is oke, berarti model Anda semua sudah oke. Jadi sudah kita okekan. Kemudian unit check di sini ada error nih ternyata. Berarti kalau ada error di sini berarti belum belum bisa ya. Jadi di sini adalah belum bisa nih karena ada error. Misalnya di sini interest ini adalah ini data penjumlahan nih, berarti ini nggak bisa nih harusnya pengalian. Jadi ini berarti kita belum bisa running karena ada error di sini. Sebenarnya bisa tapi dia ada error, makanya di sini kita harus ganti. Di sini adalah dia harus dikalikan. Jadi kita bisa cek. Nah, cek sintaknya oke. Kemudian di sini kita cek lagi, cek model, oke. Kemudian di sini cek unit. Misalkan ada error lagi, berarti kita harus cek lagi ya. Udah diganti kok error lagi ya.
Sebentar. Oh, iya. Kita cek unit. Nah, satu error di sini kita bisa cek kenapa kok bisa error gitu ya. Kira-kira errornya ada di mana? Nih rupiah per tahun analysis unit of unit error right hand and left hand do not match. Oh, karena kirinya nggak match nih misalnya gitu ya. Jadi kita harus cek. Oh, ternyata ternyata ada yang nggak match nih kanan kirinya di sini sama di sini nggak match gitu. Jadi di sini adalah tadi interest rate rupiah. Kemudian di sini tadi adalah 1 per tahun ya. Kemudian di sini adalah dikalikan di sini adalah rupiah berarti di sini adalah rupiah per tahun ya. Harusnya oke. Tapi unitnya oke. Ini kok tidak mau kenapa ya? Kemungkinan apakah ada mon kali rupiah ada yang unitnya. Oh, karena di modelnya ini dia kayak man ya. Oh iya, di sininya unit for time-nya dia man. Jadi ini harusnya dia year juga ya. Coba cek dulu. Kita cek cover. Hmm, rupiah per tahun. Sini coba ya. Oh iya. Kemudian coba kalau disimulasikan mesti bisa nggak? Oke, kalau disimulasikan ya oke. Ini ada hasilnya ya. Jadi kalau disimulasikan sebenarnya bisa nanti kita cari cek ulang. Ini di sini kalau kita ada di graf, jadi ini bisa dicek ya. Misalkan saya mau cari savingnya itu berapa, misalkan di sini pakai graf, berarti setelah 50 tahun itu saya punya uang sekian gitu ya, pertambahannya di current. Kemudian interestnya berapa? Kemudian kalau mau dua-duanya boleh ya interest, nanti di shift aja shift sama saving. Di sini eh, saving seperti ini juga bisa ya, dua-duanya. Jadi bisa dilihatin di sini adalah berapa jumlah interest rate saya yang warna biru, kemudian saving atau bunganya adalah yang warna merah, gitu ya. Jadi udah seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau ngecek di sini adalah interest, misalnya saya mau pakai mau ubah-ubah, saya bisa ubah-ubah ini nggak bisa. Jadi mau misalkan mau ubah-ubah ini biar tampilannya itu bisa saya ubah itu bisa pakai start synthesis. Ya di sini Ctrl B juga bisa. Sini kita oke kan, nah ini bisa kita ubah ya. Jadi mau ke sana makin tinggi, makin sini makin pendek ya. Jadi kalau makin ke sini, ya dia grafiknya akan terlihat terlihat menurun. Kalau ke sana maka kelihatannya naik gitu ya. Jadi ini bisa diubah-ubah pakai start synthesis. Terus kalau misalnya mau di stop gimana ya? Kita stop pakai ini ya, stop startup gitu ya. Jadi ini bisa diubah-ubah. Mungkin kalau mau stop ya di stop aja synthesiznya seperti itu. Jadi ini model yang pertama. Jadi kalau kita gambarkan di lobnya ini adalah interest pengaruh ke saving, saving pengaruh ke interest dan seterusnya. Jadi di sini ada interest rate. Jadi gitu ya. Jadi untuk model ini itu adalah satu adalah kita mendapatkan gambaran kuantitatif dari model causal loop-nya. Jadi seperti itu cara menggambarkannya. Ada yang udah bisa? Ada yang ngikutin nggak? Jurusan yang udah bisa sharein dong kalau ada yang ngikutin ya. Ada siapa yang mau share screen? Anissa, bikin nggak Anissa? Siapa yang bikin modelnya? Siapa yang sedang membuka dingsisnya deh? Halo, halo. Anissa bikin nggak Anissa? Ergenvo buat Ergenvo. Belum bikin. Oh, Ergenvo bikin nggak? Ergenvo buat ya? Chat ya? Oh belum ya. Jadi silahkan yang sudah. Jadi gitu ya. Jadi caranya.
Oh, ini ketutup. Maaf, ketutup sebentar. Jadi itu ya cara membuat model. Nanti kita coba model yang kedua ya. Silakan kalau mau yang nyoba silahkan boleh ya. Oke. Ini ya. Ya, jadi ini seperti ini untuk model awal. Coba kita coba satu lagi deh habis ini. Nah, ini ya saving ini kalau kita cek ini sudah oke karena tadi savingnya masih ada interest ya di sini jadi kosong. Jadi ini nanti isi interest ini kita kosongkan dulu karena di sini adalah langsung aja value-nya. Cek. Kemudian kalau kita cek semoga bisa ya. Nah, unitnya oke ya, unit oke. Kemudian kalau di sini model oke, cek model, model oke. Nah, di sini sepertinya ada yang enggak. Jadi gitu ya. Itu ya. Jadi cara saya seperti itu. Nah, kemudian kita coba ada case yang kedua kalau nggak salah itu tentang eh, pasien yang sakit ya, case flu ya. Kalau nggak salah itu case flu. Dan nanti saya ya ini CLD nanti dibuat, misalkan stoknya yang mana, stoknya saving, flow-nya adalah interest rate, exogen variabelnya adalah interest rate ini ya, flow-nya interest, exogennya adalah interest rate, kemudian endogenesnya adalah yang savingnya ya. Karena dipengaruhi oleh interest ya, saving itu dipengaruhi, endogen itu yang dipengaruhi, exogen adalah yang mempengaruhi. Kemudian kita lanjut ke model yang kedua, kalau nggak salah ini sama ya kemarin potensial customer, sales, actual customer, kemudian potensial. Kemudian di sini yang pertama tadi adalah kita harus pertama setting the model ya, use case to set initial causes. Jadi kita setting dulu time bounds-nya atau time boundary-nya itu mau seperti apa. Initial time-nya mau dari 0, mau dari 1, silahkan. Kemudian final time-nya itu mau berakhirnya itu di tahun keberapa gitu ya. Kemudian time step-nya itu bisa diatur. Step artinya melangkah, klik itu berapa waktunya. Kalau di sini 0,25, artinya di sini adalah 0,25 tahun, berarti seper quarter ya. Jadi seperempat bulan, 4 tahun ya langkahnya. Jadi setiap klik berarti sampai setahun. Nanti menentukan dari kurva diagram yang variabel X-nya. Nah, itu ya. Kemudian tipenya di sini Euler ya. Unit F-nya bisa year, month, day, second, minutes, dan seterusnya. Kemudian di sini case kedua adalah flu ya. Di sini on the Monday 100 siswa kembali ke sekolah ya. Satu di antaranya itu flu ya. Jadi 100 siswa 99-nya itu kena flu ya. Pas the sick student unwittingly infect his classmate. Jadi siswa yang sakit tadi itu secara pelan-pelan ya menginfeksi teman-teman sekelasnya ya, who in turn go on to the infect other, dan teman-teman yang nanti juga bisa yang tular tadi bisa menulari lagi ke teman yang lain begitu ya. This could be generalized as follows over time. Jadi ini karena kasus ini adalah pertama over time dia berjalan terus ya, kasusnya itu continue. Jadi satu orang menulari orang yang lain. Jadi sini dia satu yang sick, misalkan sick. Kemudian ini uh, unsick ya. Di sini adalah ya, mungkin siswa yang sehat karena dia ke sini dia bisa nularin ya. Jadi setelah dia nularin dia jadi suspected ya. Suspek, jadi suspek nanti setelah itu dia jadi sick ya. Jadi setelah suspek dia jadi sick di sini. Jadi enggak, jadi setelah suspek jadi sick. Jadi dia bisa nularin. Jadi ikutan terinfeksi dan seterusnya. Jadi ini suscepted people, jadi orang yang rentan tadi akan menjadi sick
kemudian akan menjadi infected people. Jadi orang yang tadi rentan akan menjadi sakit dan menjadi orang yang termasuk terinfeksi gitu ya. Nah, di sini adalah kita punya susceptible people, kemudian get sick, terus infected people. Di sini, nah, sakitnya ini itu punya fraction ya. Jadi namanya infeksi itu kan nggak semuanya akan kena, tergantung imun tubuhnya. Jadi kemungkinan nggak semuanya terinfeksi, tetapi hanya orang-orang yang susceptible atau orang-orang yang rentan aja nih yang bakal kena. Makanya di sini ada namanya infection fraction. Jadi nggak semuanya itu pasti kena. Ada probabilitasnya berapa persen yang kira-kira akan terkena penyakit flu tersebut ya. Nah, di sini ya hypothetically di sini adalah kita punya 100 kids ya. Set the initial number to set the people 99, set the number on affected people to 1. Jadi 99 ini adalah susceptible people ya yang kena, kemudian satunya karena satu dianggap sebagai orang yang sudah sakit ya. Jadi kita setting. Kemudian red equation. Jadi red equation ini adalah mengasumsikan bahwa setiap orang yang rentan tadi ini berinteraksi dengan orang yang terinfeksi. Jadi kita kan nggak bisa mengendalikan interaksi mereka kan. Jadi mereka itu sudah sebenarnya sudah punya penyakitnya, sudah rentan. Dia berinteraksi lagi nih dengan orang yang terinfeksi ya, once per day, sekali 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 itu pasti ada interaksi. Not every interaction result in an infection ya. Jadi nggak semua orang itu akan menghasilkan infeksi, tetapi ada namanya infection fraction ya, ada fraksi infeksinya. Jadi di sini untuk red equation-nya itu adalah susceptible people dikalikan dengan infected people dikalikan dengan infection fraction. Nanti kita coba di dalam prinsipnya ya. Assuming then there will be new sick student. Jadi setiap 2 hari itu akan ada 3 orang yang terkena. Nah, makanya di sini kita dapatkan estimasinya adalah 0,0151 ya. Jadi setiap 3 dari siswa tersebut itu akan terkena infeksi. Jadi sini kita ngitung fraksi infeksinya itu adalah berapa gitu ya. Jadi sini didapatkan adalah 0,0151 gitu. Gitu ya. Jadi di sini kalau setiap hari itu ada 3 siswa, misalkan kalau 3 siswa kan di 0, kalau 3 siswa, misalnya kita punya 3 siswa, karena ada 99 yang belum kena masih sehat ya. Kemudian kalau misalnya setiap hari ada ada 3 siswa, setiap hari 3 kali 99, di sini kan ada sekitar 1/33 ya, atau di sini 0,03 gitu ya. Tapi di sini ada setiap 3 hari sekali, berarti di sini setiap harinya itu hanya bisa misalkan di 0,01 gitu ya. Jadi kira-kira hanya 0,01 lah vaksinnya gitu yang terkena, siswa yang terkena atau 1% siswa yang terkena sakit setiap hari. Oh ini itu tudes ya. Tudes berarti dibagi 2, berarti 0,03. Jadi benar ya, di sini adalah berarti 0,015 ya. Berarti karena 2 hari baru kena, sehingga di sini adalah fraksinya dibagi 2. Jadi jadi ketemu ya 0,015. Jadi gitu, jadi model setting dicoba aja ya. Mending dicoba ya teman-teman kalau kayak gini. Coba kita coba ke prinsip. Hmm, di sini kita coba kan dulu. Sudah terlihat belum prinsipnya? Halo? Sudah Ibu. Ini di sini kita akan nyoba membuat namanya adalah flu ya, case-nya adalah flu.
di cash flow ini kita ada dua. Di sini ada infected people, infected, sorry, ini infected people. Kemudian di sini kita punya yang namanya susceptible people ya. Jadi ini adalah orang yang rentan gitu ya. Susceptible people. Nah, kemudian di antara susceptible ini kita akan berikan rate di sini ya. Antara susceptible dan infected ini nanti akan ada yang menuju sakit begitu barangkali ya. Jadi di sini kita dari sini diklik aja nanti lanjutkan ke infected people. Di sini kita lepaskan seperti ini. Nah, ini kita berikan nama ya, namanya adalah get sick. Jadi nanti yang akan menjadi sakit itu apa alirannya dia bentuknya adalah flow ya. Nah, kemudian nah selesai ini ternyata untuk susceptible ini kelihatan nggak teman-teman? Halo, kelihatan nggak fansimnya? Kelihatan, Bu. Oh ya udah. Nah di sini kita tahu yang namanya ada inversion fraction. Jadi tadi kan udah dihitung ya, karena ada 3/99 itu sekitar 0,03 fraksinya. Kemudian di sini adalah karena 2 hari itu baru terinfeksi, maka bagi 2 sehingga 0,015 gitu ya. Nanti di sini kita berikan bukan rate, bukan, tapi kita berikan berupa variabel di sini ya, namanya infection fraction. Infection fraction di sini. Nah, kemudian di sini kita hubungan dengan row yang ada di sini, ya, artinya dia nanti akan menjadi pengalinya. Kemudian, nah susceptible ini akan menjadi get sick ya, dia juga mempengaruhi aliran dari get sick ini. Kemudian yang infected people ini juga dia mempengaruhi dari gesiknya. Jadi dia itu memberikan peluang terjadinya sakit ya, yang sudah terinfeksi ini bisa menulari yang akan yang tadi yang akan yang gesik tadi. Jadi dia menulari. Jadi di sini perhitungannya adalah dari people ini itu mempengaruhi dari sakitnya yang pertambahan aliran sakitnya. Kemudian susceptible ini juga menjadi salah satu objek yang bisa dipengaruhi ya oleh suatu people. Nah, kemudian setelah itu hmm, kita akan mencari di sini infected people ya tadi susceptible-nya berapa di sini. Jadi untuk get sick-nya di sini susceptible-nya tadi 99 ya, 99. Ini kita move dulu. Jadi di sini yang suspected itu ada sekitar 99 yang kira-kiranya rentan ya. Kemudian infected tadi baru 1 orang ya, 1 orang yang tadi sakit ya. Satu, kemudian fraction di sini adalah tadi 0,015 ya. Ini saya belum ngomongin unit dulu deh. 0,015 ya. Kemudian di sini mungkin di sini gesiknya adalah jangan lupa di sini dia adalah perkalian dari satu people dikalikan dengan inversion fraction ya, dikalikan dengan infected people ya di sini. Saya nggak ngomongin ini dulu deh biar mudah dulu ini. Nah setelah itu kita coba runnya. Oh karena belum di save ya, kita harus save dulu. Jadi ini harus di save dulu. Nah setelah di save, baru setelah ini kita coba runnya. Nah ini coba kita cek di grafiknya. Nah grafiknya ini dia bisa seperti ini, kemudian get sick-nya seperti ini. Jadi dia turun kemudian ini ya, atau bisa juga dikasih ini juga sama. Jadi dia tadinya naik kemudian dia turun. Terus kalau kita gabungkan, misalkan saya mau gabung antara ini dan infected people, ini ya grafiknya adalah
Jadi grafiknya itu menuju yang tadinya ini merah ini tadi susceptible. Jadi yang tadi susceptible menjadi turun jumlahnya, dia menjadi apa? Menjadi infected people. Jadi di sini ya. Jadi yang tadi susceptible itu menjadi terinfeksi. Tuh. Kalau misalnya dirasa Bu ini terlalu gede, misalnya pengen lihat waktunya, bisa diganti misalnya modelnya ini saya mau ganti settingan modelnya itu. Misalnya di sini adalah saya ganti biar nggak terlalu panjang. Di sini misalkan 10 aja ya kali ya 10. Nah ini kan D kalau nggak salah. 10 hari misalnya gitu. Jadi nanti saya bisa run di sini seperti ini. Nah, grafnya jadi kelihatan. Nah seperti ini grafnya ya. Jadi kelihatan. Jadi yang tadinya ini orangnya adalah yang susceptible ini sekarang menurun susceptible-nya. Tapi dia mulutnya kemana? Beralih menjadi orang yang sudah terinfeksi. Sampai akhirnya tetap, artinya kalau udah stabil gini, artinya ini sudah semuanya terinfeksi. Jadi nggak ada yang susceptible, itu semuanya sudah terinfeksi gitu ya. Jadi itu kira-kira gambarannya untuk stock flow. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang udah nyoba? Ada yang sudah mencoba? Itu ya. Kalau mau bentuk tabel ada ya ini ya. Jadi tabel time ini juga bisa pengen lihat berapa jumlahnya gitu ya. Jadi ini harusnya dia nol sih harusnya. Tapi ya namanya model kan dia pasti. Tapi paling tidak sudah menunjukkan ya. Di sini kemudian kalau gambar tuh graf yang ini. Kemudian kalau fractionnya misalkan pengen diubah-ubah, pengen kita bisa pakai model. Di sini kita pilih start session di sini. Nah ini kita bisa ubah-ubah fraksinya. Jadi kalau fraksinya makin turun ya tergantung dari fraksi ya. Di sini 0,25 ini jadinya seperti ini gitu ya. Gitu ya dari saya. Ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Kita sudah belajar dua model ya hari ini untuk saving dan infected people. Mbak Olivia udah bikin belum Mbak Olivia? Ada yang ngikutin nggak? Belum bikin defensifnya, Bu. Oke. Yang lainnya ada yang membuat? Adakah yang membuat? Rizky Farel sudah membuat nggak? Ada yang ngikutin nggak? Cek aja. Ini bisa dilatih di rumah ya. Belum, Bu. Oke. Itu ya, silakan dilatih ya. Jadi ini ketempatannya itu adalah di datanya tuh harus ada dulu. Gitu ya. Oke, nanti untuk latihan nanti latihannya saya kasih di Google Classroom aja ya untuk nyobain di membuatkan untuk stock flow-nya gitu ya satu kasus nanti silakan dicoba kan nanti bisa kita minggu depan kita presentasikan gitu ya. Terus sampai sini mungkin dari saya cukup ada pertanyaan? Ibu, maaf, mau tanya tadi yang ada tugas kelompok itu, Bu. Mm-mm. Itu jadinya nanti sistemnya gimana, Bu? Jadi nanti sebenarnya itu kalian harus menyelesaikan apa namanya satu project ya untuk kelompoknya. Ini ada berapa orang sih? Ini dibagi satu kelompok 3 lah. Bisa nggak Olivia? Atau pakai kelompok yang kemarin aja, Bu? Boleh, terserah. Tapi Iya, kemarin berapa kemarin orang satu kelompoknya? itu kalau nggak salah satu kelompok 4 orang, Bu. 3 aja deh. Jadi lebih sempit soalnya kalau 4 terlalu kebanyakan menurut saya. Bagi 3 bisa nggak Olive? Maksudnya satu kelompok 3. Berarti berapa orang tuh? Berapa kelompok tuh? Kita kan Kira-kiranya. ada 16 orang, Bu. Oh, oh iya. Iya. Ini Jadi yang datang kemarin Hmm, ada 4 kelompok. terlalu banyak jumlah 4 itu hmm, biar jadi 5 gitu. Biar jadi 5 gitu. 3 3 3 aja Olivia ya. Kalau 4 Oh, terlalu banyak. oke, Bu. Hmm, Berarti jadi random 5 aja. ya random aja. Oke, Bu. Gitu aja. Terlalu banyak soalnya saya harap sih 3 3 aja deh. Kalau 3 kan ganjil gitu. Jadi nggak mungkin ada yang berkumpul ya.
3 orang. Kalau 4 tadi ada yang berkubu. Nah, itu biar 3, biar nggak ada yang berkubu, jadi bisa mengerjakannya. Itu aja ya. Nanti saya kasih ke, jadi nanti saya kasih ya apa introduction-nya nanti di Google Classroom. Intinya satu project nanti kita tuh ini mungkin latihan mandirinya nanti besok ya kerjakan individu ya, tapi untuk kelompok nanti kita tuh step by step per minggu nanti ada progres gitu loh. Jadi ada progres yang bisa dipresentasikan. Terakhir nanti kita berubah. Saya nggak minta laporan ya, nanti ya laporannya nanti ada formatnya, nanti bisa untuk dipresentasikan di minggu ke-15 seperti itu. Jadi itu harapannya itu ya. Itu dari saya, ada pertanyaan sampai sini. Cukup. Ibu mau share lagi, berarti kelompoknya bikin masing-masing aja atau nanti ibu bikin? Dibikinin aja Mbak, silahkan Mbak, Oh, silahkan aja. oh iya, baik Bu. Baik, yuk. Terima kasih Mbak Olive. Terima Dari kasih, saya Ibu. cukup, ya sama-sama. Dari saya cukup ya untuk hari ini. Oh, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.